mengikuti kegiatan sesi diskusi, lebih tepatnya sesi diskusi dari PSDMA Nadiem yang sering kita laksanakan setiap bulannya. Nah, pada siang hari ini, di diskusi kali ini kita akan membahas tentang digitalisasi dan pandemi, yaitu kampanye penggunaan media digital di MTSN 1 Pasir Talang, Solok Selatan. Yang mana kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan dari teman-teman kita dari program studi ilmu komunikasi yang saat ini diwakili oleh Mbak Salam. Selamat siang, Mbak Salam. Halo, selamat siang, Mbak. Ya. Gimana kabarnya, Mbak Salam? Alhamdulillah baik. Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang ada di Zoom ini kali ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih udah ngeluangin waktunya untuk diskusi pada siang hari ini. Oke. Jadi diskusi yang kita lakukan siang hari ini itu nanti akan membahas tentang program atau pengabdian yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman kita dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2016 dan itu dari timnya Mbak Salam. Dan nanti Mbak Salam dipersilahkan untuk sharing saja tentang apa-apa yang sudah pernah dilakukan sama timnya Mbak Salam kepada kita semua. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang program yang pernah dilakukan, bisa langsung dituliskan di kolom chat atau juga bisa langsung disampaikan nanti setelah Mbak Salam menyampaikan hasil program mereka. Begitu ya teman-teman. Dan untuk Mbak Salam nanti sharingnya kita beri waktu selama 15-20 menit terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Seperti itu ya Mbak. Oke, Mbak. Oke. Mungkin bisa dimulai dulu dari Mbak Salam untuk sharing-sharingnya, waktu dan tempat, waktu dan room dari Zoom ini. Saya persilahkan untuk Mbak Salam. Silahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salamatul Putri dari Ilmu Komunikasi 2018. Pada siang hari ini, saya akan sharing sedikit pengalaman saya tentang kegiatan pengabdian, yaitu mengenai digitalisasi dan pandemi, kampanye penggunaan media digital di MTSN 1 Pasir Talang. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di diskusi pada siang hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Nadiem Komunikasi UI yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing sedikit pengalaman pengabdian saya. Sebelum masuk ke tema diskusi pada hari ini, saya ingin sedikit bercerita mengenai awal bagaimana adanya kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pengabdian ini berawal dari mata kuliah Ilmu Komunikasi UI, yaitu Manajemen Program Non-Komersil, di mana manajemen program non-komersil ini adalah kegiatan pemberdayaan yang di mana kita dapat membantu masyarakat atau lingkungan sekitar yang memang membutuhkan sebuah perubahan atau kemajuan. Nah, untuk mengetahui masyarakat mana yang memang membutuhkan sebuah perubahan, tentu kita dituntut untuk peka dulu nih terhadap lingkungan. Kenapa kita harus peka terhadap lingkungan? Karena dengan kita peka terhadap lingkungan, kita bisa tahu apa aja nih yang ada di sekeliling kita dan permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di sekeliling kita. Sebenarnya kegiatan pengabdian yang saya lakukan ini di saat masa-masa pandemi COVID-19, di mana yang sama-sama kita ketahui, ini adalah sebuah tantangan baru bagi setiap orang, tidak hanya di bidang pendidikan atau hiburan maupun ekonomi, tetapi bagi seluruh masyarakat. Nah, karena adanya pandemi ini, tentu menuntut kita untuk lebih berkreasi atau berinovatif agar kegiatan ini menjadi berguna dan bermanfaat. Untuk itu, saya melakukan kegiatan pengabdian ini tidak sendiri, bersama 5 rekan teman saya, yaitu dalam satu kelompok.
kita berdiskusi dan beremuk kegiatan pemberdayaan atau pengabdian seperti apa yang akan kita lakukan yang memang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat lingkungan sekitar. Setelah kita berdiskusi dan beremuk, kita menemukan nih permasalahan atau memang bidang yang memang membutuhkan sebuah kegiatan pemberdayaan. Tak lain tak bukan adalah bidang pendidikan, yaitu sekolah. Yang sama-sama kita ketahui, sekolah ini memang memiliki dampak dari pandemi, yang dulunya harus bertemu secara langsung, sekarang mau tak mau kita harus secara online atau virtual, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tentunya ini menjadi tantangan baru bagi setiap orang, baik guru maupun siswa. Untuk itu, setelah saya beremuk dan beremuk bersama teman-teman, kita beremuk dan berdiskusi. Kita cari nih lingkungan mana yang memang. Halo? Iya, Mbak. Sebelumnya Mbak, di sini hujan kedengaran nggak ya Mbak? Suaranya jelas? Mbak Salam masih jelas kok, Mbak. Masih jelas? Oh, oke. Okay. Iya. Saya lanjutkan lagi. Setelah saya dan teman-teman mengetahui sasaran yang memang kita tuju, di sini saya beserta teman-teman memantapkan pilihan kepada sekolah untuk memenuhi kegiatan pengabdian. Sebenarnya yang melatar belakangi saya memilih MTSN 1 Pasir Talang ini adalah saya sebelumnya pernah research dan tanya-tanya pada siswa yang memang bersekolah di sana. Kebetulan keponakan saya sekolah di sana. Saya bertanya apa aja nih kendala yang dia alami selama pembelajaran daring. Terus dia bercerita kalau gurunya itu memang menggunakan WhatsApp atau pembelajarannya masih kurang efektif. Pada saat itu saya langsung membagikan ide ini kepada teman-teman saya dan kita berdiskusi dan menyetujui melakukan kegiatan pengabdian ini. Setelah kita berdiskusi dan kita memutuskannya di MTSN Pasir Talang. Kebetulan kegiatan pengabdian yang saya lakukan ini selama 4 minggu, di mana kita itu dituntut untuk melaksanakan kegiatan yang memang harus maksimal, agar dapat berlangsung dengan baik, dan ketika kita udah menyelesaikan kegiatan pengabdian ini, nantinya akan dapat bermanfaat dan adanya perubahan di sekolah tersebut. Oke, sebelumnya saya mau coba share screen dulu ya, Mbak. Iya, boleh, Mbak. Silahkan. Kelihatan tidak ya, Mbak? Masih proses, Mbak. Oke. Nah, udah Mbak, udah masuk. Sudah. Oke. Nah, kita tuh menamakannya dengan digitalisasi dan pandemi, kampanye penggunaan media digital di MTSN 1 Pasir Talang. Ini. Untuk program literasi digital, tentunya kita membutuhkan sebuah media di mana untuk menyampaikan sebuah informasi dalam rancangan, untuk memberikan sebuah informasi yang dalam rancangan program kita ini. Di sini saya dan teman-teman memilih Instagram, karena menurut kita semua Instagram adalah media yang paling efektif yang digunakan bagi setiap orang, khususnya para remaja saat ini, sehingga kami memilih Instagram ini. Terus kita menamai kegiatannya itu sebagai SFA_online, yang dimana arti SFA itu sendiri adalah School from Home. Terus kita juga mempunyai tagline seperti School from Home, why not? Jadi walaupun sekolah di rumah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting semua kegiatan pembelajaran kita itu akan tetap terus berjalan dengan lancar, nggak ada bedanya. Jadi kita tuh ingin menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang memang nyaman dan efektif bagi setiap siswa.
Saya lanjutkan. Nah, untuk proyek minggu pertama itu kita membagikan di media sosial Instagram, yaitu tentang cara penggunaan Google Classroom. Mulai dari bagaimana penggunaannya, dan bergabung, terus fitur apa saja nih yang ada di Google Classroom. Karena sebelumnya saya juga udah pernah bilang, kendala dari MTSN 1 Pasir Talang ini adalah mereka menggunakan WhatsApp Group yang memang ini sangat tidak efektif bagi setiap orang ketika menggunakannya, apalagi siswa-siswa yang tadinya bertanya dan chatnya bertumpuk-tumpuk, itu akan sangat membutuhkan effort lebih ketika ingin mengulang sebuah materi. Oke, selanjutnya di proyek minggu kedua. Nah, untuk proyek minggu kedua ini kita membagikan tips belajar dan tips sukses dalam menghadapi ujian. Pada saat kita mengupload ini tuh kita juga menyesuaikan dengan kondisi dari sekolah, karena pada saat itu saat UTS dalam masa-masa ujian, jadi kami merasa membagikan sebuah tips ini akan sangat berguna bagi siswa dan MTSN 1 Pasir Talang. Selanjutnya, di proyek minggu ketiga, kita membagikan tentang curhatan pelajar. Curhatan pelajar ini tuh sudah kami rangkum dari ada berbagai siswa yang ada di MTSN, di mana mereka mengeluhkan tentang kalau pembelajaran online itu bikin sakit pinggang lah, sakit mata, sehingga kita membagikan sebuah curhatan dan membagikan solusi apa yang akan bisa membantu mereka. Selain kita memiliki proyek mingguan, kita juga memiliki proyek tetap yang akan selalu hadir di setiap minggunya, yaitu postingan fakta unik dan kata motivasi yang kami harapkan dari postingan ini akan dapat membantu menambah pengetahuan dari siswa dan juga memotivasi kembali diri mereka dan mengingatkan kembali bahwa pembelajaran itu akan terus menyenangkan. Oke. Untuk puncak kegiatannya di minggu keempat, kita itu melakukan kunjungan sosialisasi ke sekolahnya langsung di MTSN 1 Pasir Talang. Kebetulan pada waktu itu saya sendiri yang melakukan kegiatan sosialisasi karena emang dekat dengan lingkungan saya. Jadi saya mewakili teman-teman. Di sana saya mengajarkan kepada guru-guru menjelaskan tentang mulai dari cara awal masuk ke Google Classroom, terus fitur apa saja yang ada di Google Classroom. Di sana saya dan ketika guru-guru menanyakan ada kendala atau tidak karena masih belum terbiasa, saya juga mencoba menjawab dengan semengerti mereka. Oke. Terus saya juga tidak hanya mengusulkan tentang Google Classroom, karena kalau terus-menerus menggunakan Google Classroom tentunya tidak efektif. Saya juga mulai dengan menawarkan fitur Google Meet yang sama-sama kita ketahui, fitur Google Meet ini sangat mudah diakses dan tentunya hemat kuota buat para pelajar. Jadi saya menawarkan kepada guru-guru untuk memakai fitur ini. Terus untuk menjadikan pembelajaran yang lebih efektif lagi, saya juga menawarkan aplikasi Kahoot pada saat itu. Sehingga ketika melakukan kuis, mereka bisa menjadikan lebih menarik dan ada yang perasaan yang berbeda dari pembelajaran daring ini, sehingga mereka tidak bosan. Oke. Sekiranya begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, Mbak. Udah ya, Mbak? Yes.
menarik sekali ya sepertinya kegiatan yang sudah Mbak Salam lakukan bersama teman-teman di MTSN 1. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya tentang proses pengabdian yang pernah Mbak Salam lakukan bersama teman-temannya, bisa langsung saja tuliskan di kolom chat, atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu dari teman-teman semua. Boleh aktifkan speakernya untuk bertanya. Ada? Oke, mungkin kalau dari teman-teman belum ada, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Mbak, tentang programnya gitu. Kalau misalnya kita tahu saat kita masuk ke lingkungan yang baru, apalagi di situasi yang seperti ini, itu pasti butuh effort yang lebih gitu ya Mbak. Apalagi Mbak Salam itu sebenarnya berasal dari sekolah tersebut atau bukan Mbak? Kebetulan, alhamdulillah saya berasal dari sekolah tersebut, jadi sehingga sedikit memudahkan ketika meminta izin. Oh, gitu, Mbak. okay. Terus selain itu proses pendekatan Mbak Salam ke sasaran dari sasaran pengabdian itu bagaimana Mbak? Sebelum saya memutuskan melakukan kegiatan di sana tuh saya sempat menanyakan dulu kepada salah seorang guru yang memang dari MTSN 1 Pesertalang untuk melaksanakan kegiatan ini. Terus saya berdiskusi dan apakah emang ini bisa membantu mereka. Terus setelah saya tanyakan, terus dari pihak ibu tersebut menyetujui, saya langsung keesokan harinya minta berkunjung ke sekolahnya, ke sekolah. Terus setelah saya berkunjung, waktu itu saya juga membawa sebuah proposal yang memang untuk kita menjelaskan kegiatan apa saja yang memang kita lakukan. Di sana saya menjelaskan, setelah saya jelaskan dan mendapatkan izin, alhamdulillahnya disetujui. Jadi prosesnya juga sebenarnya panjang ya Mbak untuk bisa lebih dekat ke mereka kayak gitu. Oh ya, selain itu mungkin dari proses pengabdian yang Mbak Salam lakukan nih sama teman-teman, ada nggak sih kayak kendala-kendala yang sudah Mbak alami di sana, dan bagaimana sih tim Mbak Salam, apalagi kayaknya tim Mbak Salam tuh nggak ketemu secara langsung gitu ya Mbak? Iya, Pasti benar. diskusi itu secara daring atau mungkin sama seperti kita lewat Zoom atau apa kayak gitu. Nah, cara pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk daring seperti ini mungkin permasalahannya sama semuanya, di mana kendala jarak jauh, terus kita nggak bisa bertemu langsung, menyatukan lima akal pemikiran itu kan susah ya Mbak, apalagi kalau nggak bertemu langsung. Waktu itu mungkin lebih sulit menyesuaikan pendapat, mungkin dari teman-teman menginginkan ide ini, yang satunya menginginkan ide ini, di situ menjadi kendala bagi kita semua, tetapi karena kita menyelesaikannya dengan ngobrol secara langsung, terus kita juga Zoom seperti ini, Mbak. Terus akhirnya kita menemukan solusi dan alhamdulillahnya kegiatan ini juga selesai. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang tanya nih Mbak di kolom chat. Ini dari Mas Pampam ya. Mas Pampam mau tanya langsung atau lewat chat aja Mas? Kalau mau langsung boleh nih. Halo Mas Pampam. Kayaknya Mas Pampam malu-malu nih Mbak. Jadi pertanyaan dari Mas Pampam tuh, bagaimana caranya Mbak Salam menentukan program ini? Apa saja ide-ide pemberdayaan yang bermunculan di internal tim sebelum akhirnya memutuskan memilih program ini? Apalagi di masa pandemi di mana soal jarak menjadi utama. Seperti yang udah saya singgung di awal tadi ya Mbak, kalau misalnya pandemi memang kita butuh tenaga yang lebih buat bisa komunikasi sama teman-teman. Gimana Mbak kira-kira? Sebelumnya terima kasih dulu buat Mas Pampam. Sebelum kita memutuskan adanya kegiatan ini, kita sebenarnya memiliki 2 ide, Mbak. Yang dimana satunya itu untuk pemulihan UMKM. Di sana tuh kita pengen ada UMKM yang memang kita bikinkan online gitu. Kan sekarang UMKM di masa pandemi sangat susah ya Mbak. Jadi kita mengusulkan untuk
melakukan UMKM ini secara luas. Jadi kita nantinya akan mengajarkan mereka fitur Shopee atau enggak fitur Tokopedia, belanja online gitu. Tetapi karena mengingat mungkin sedikit susah melakukan webinar dan mungkin mendatangkan orang yang tepat untuk mengajarkan mereka bagaimana cara menggunakan belanja online ini. Jadi kita memutuskan yang memang bagaimana kita itu bisa melakukan literasi digital, tetapi yang emang terjun langsung itu dari saya dan teman-teman gitu, Mbak. Sekiranya begitu, Mas. Oke, jadi gitu ya Mas Pampam, penjelasan dari Mbak Salah mungkin dari pengalamannya. Nah, ini ada lagi Mbak yang tanya, dari Mbak Indria Juwita. Mbak Indria mau tanya langsung atau lewat chat aja Mbak? Kayaknya Mbak Indria malu-malu Mbak, jadi lewat chat aja. Pertanyaan dari Mbak Indria itu, siapa target audiens Mbak Salam dari media sosial SFH? Lalu bagaimana Mbak Salam mendapatkan audiens dari media sosial tersebut? Gitu Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak. Untuk target audiens tentunya khusus untuk siswa MTSN 1 Pasir Talang, tetapi kita juga nggak membatasi orang luar. Untuk mereka mengetahui sosial media kita ini, saya sempat mempromosikannya lewat angkatan. Kan dari MTSN 1 Pasir Talang sendiri ada grup angkatan, jadi saya membagikan dari sana, meminta salah satu ketua OSIS-nya. Gitu Mbak. Oh, seperti itu. Oh ya, ini ngomong-ngomong tentang konten untuk Instagram ya Mbak, media sosial. Apalagi target audiensnya itu anak-anak remaja. Kalau yang kita tahu anak-anak remaja itu kan biasanya ya tontonan mereka ya konten-konten yang seru-seru kayak gitu kan. Kalau misalnya konten pendidikan mungkin pilih-pilih dulu untuk anak-anak seusia mereka. Nah, gimana sih caranya dari Mbak Salam dan teman-teman bisa menentukan kayaknya konten ini menarik loh buat anak-anak remaja kayak gitu. Gimana Mbak proses menentukan konten yang menarik terus juga bermanfaat tentunya? Kita tentunya sebelum memilih konten ini, kita menanyakan dari memang apa yang dibutuhkan dari sekolah tersebut. Setelah kita mengetahui apa yang mereka butuhkan, kita berdiskusi lagi, sepertinya ini cocok deh, ini cocok deh. Setelah kan kita beremuk, menyatukan ide, akhirnya setelah adanya beremuk itu, kita memilih nih konten yang memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Salah satunya tentang penggunaan Google Classroom tadi. Selain penggunaan Google Classroom itu, teman-teman saya juga meminta agar tidak membosankan, mereka membutuhkan kata-kata motivasi atau yang memang menarik perhatian mereka setiap harinya. Kan pada saat sekarang pandemi ini, media digital ini emang lagi sangat disukai remaja ya Mbak. Jadi di sana kita juga memikirkan konten yang memang sesuai dengan mereka. Jadi kita juga selain menggunakan konten ini, kita juga ambil dari TikTok yang mereka sukai. Nah, di sana mungkin bisa membantu mereka agar lebih menarik. Gitu, Mbak. Terus kalau selama ini Mbak, saya penasaran ya sama media yang digunakan. Kalau selama ini kan baru Instagram aja, mungkin ada nggak kayak pengen perluasan media gitu? Kan ngambil idenya tuh dari TikTok awalnya. Nah, ada nggak sih kayak kepikiran buat mau coba di TikTok, tapi mungkin ada pertimbangan lain sehingga ngambilnya di Instagram kayak gitu? Sebelumnya dari saya dan teman-teman memang memutuskan dari Instagram karena dilihat dari fitur dan cara penggunaannya lebih gampang Instagram, dan kalau TikTok itu kan setidaknya kita emang membutuhkan sebuah materi atau effort yang lebih ya Mbak dalam menggunakan video. Kebetulan saya dan teman-teman sedikit kurang bisa dalam membuat video atau melakukan video pembelajaran yang menarik, sehingga kita memutuskan untuk media sosial Instagram saja. Oke, menarik ya Mbak. Nah, ini Mas Pam muncul lagi nih Mbak, dia tanya lagi.
Timnya dari mana saja, Mbak? Ini menarik karena ini bisa jadi contoh program pemberdayaan digital yang pernah ada. Bisa ceritakan nggak proses yang dilewati Mbak Salamatul Putri sejak awal memulai mata kuliah ini bersama dosen hingga akhirnya selesai programnya? Ada nggak sih masukan-masukan atau kesan dari peserta selama pelatihan? Uh, Kebetulan teman-teman saya itu waktu itu ada 2 orang di Jogja, emang stay di Jogja, dan 2 orang juga di Padang tapi beda kota. Terus 1 orangnya lagi di Banten. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini tuh, kita memang memikirkan dulu nih ke depannya bagaimana yang memang bisa kita laksanakan dengan baik. Sebenarnya dalam pembagian proyek ini kita juga melakukannya secara adil gitu loh, Mbak. Awalnya karena kita membagikan 2 ide ke Bu Puji waktu itu yang mengampu mata kuliah ini. Kita mengajukan 2 ide, awalnya yang untuk UMKM sendiri itu sudah disetujui oleh Bu Puji. Tetapi karena kita merasa takutnya nanti memberikan hasil yang tidak baik ya, Mbak. Jadi kita memilih untuk melaksanakan program ide yang kedua ini. Akhirnya kita konsultasi dengan Bu Puji dan Ibu Puji juga menyetujui dengan ide ini. Dan waktu itu kita juga konsultasi mengenai konten-konten apa saja yang memang akan kita lakukan. Setelah konsultasi, akhirnya kita mendapatkan tentang proyek-proyek yang kita laksanakan. Untuk pembagiannya itu di sana kita membagi kayak misalnya untuk mengupload konten ini, salah satu dari teman saya dalam minggu ini dia melaksanakan tugas untuk konten dari Google Classroom. Untuk minggu kedua dia juga melaksanakan dalam fitur untuk tips dari UTS ataupun tips belajar. Nah, jadi karena kita membagi situ, jadi saya merasa ini tuh effort yang banget didapat saya dan teman-teman. Akhirnya alhamdulillah program ini juga terlaksana dengan baik. Gitu, Mbak. Jadi gitu ya Mas Pampam, prosesnya sangat panjang dan untuk pembagian tugasnya memang sudah ditentukan sedari awal supaya memang programnya bisa berjalan dengan baik gitu ya Mbak? Iya Mbak. Oke, ini ada lagi Mbak di chat bilang, untuk video bisa minta bantu sama Mas Ivan buat mengedit. Sebenarnya nggak ke Mas Ivan aja sih, Mbak bisa menghubungi Unicoms buat kerjasama mungkin ya Mbak, kalau misalnya butuh video-video untuk dieditkan atau bahan ajar yang mau disebarluaskan ke teman-teman yang lainnya. Oh iya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya pasti Iya, Unicoms terbuka lebar buat bikin project-project kayak gitu Mbak. Oke, siap Mbak. Jadi, oh ya Mbak, saya juga penasaran nih, untuk kegiatan pengabdiannya itu, apakah Mbak Salam cuma berlima bersama dengan teman-temannya, ataukah Mbak Salam juga bekerja sama dengan teman-teman yang lain, atau mungkin ada mitra yang membantu dalam proses pelaksanaannya, Mbak? Oh, untuk proses pelaksanaannya waktu itu saya dibantu oleh salah satu mitra yang dimana itu adalah Share to Care official dari Solo Selatan. Share to Care ini official ini sendiri itu merupakan sama kegiatan pengabdian juga, sama-sama dalam kegiatan pembelajaran. Jadi waktu itu Share to Care ini membantu kami dalam mempromosikan kegiatan yang akan kami laksanakan sehingga lebih banyak yang mengikuti akun Instagram kita dan memberitahu juga nih teman-teman yang ada di Solo Selatan. Oke. Berarti memang ada mitra khususnya seperti itu ya, Mbak? Iya, benar. Kalau untuk proses ininya, Mbak, kerjasamanya seperti apa? Maksudnya dari Mbak Salam mengenal ke Share to Care itu seperti apa? Terus ada nggak sih proses-proses yang mungkin bisa kita pelajari sebelum kita bekerja sama dengan mereka kayak gitu, Mbak?
sebelum saya bekerja sama dengan teman-teman dari Sartukar itu, saya menghubungi ketua dari Sartukar duluan ya Mbak. Kebetulan ketua sewaktu itu saya menghubungi beliau dengan mengatakan bahwa kegiatan kita ini adalah kegiatan pemberdayaan. Saya mengenalkan diri dulu, saya dari Universitas Islam Indonesia, saya ingin melaksanakan kegiatan ini. Terus saya juga waktu itu mengajukan proposal dulu kepada Sartukar. Setelah saya mengajukan proposal dan berdiskusi, akhirnya Sartukar mitra ini mau membantu kegiatan kita. Oke. Ada permintaan dari Mas Pampam. Bisa ditulis enggak nama mitranya itu Sartukar itu lembaga apa ya? Sartukar itu tuh komunitas dari Solok Selatan, remaja Solok Selatan khususnya, yang dimana di sana tuh adalah mereka melakukan kegiatan pembelajaran di sebuah desa setiap bulannya. Jadi ini tuh adalah kegiatan komunitas, begitu Mbak. Oke, kegiatan komunitas ya Mas Pampam. Mungkin nanti Mas Pampam kalau ada kegiatan-kegiatan bisa bekerja sama juga. Kalau boleh tahu, Sartukar itu bisa dari luar Sumatera atau memang lingkupnya hanya Sumatera aja, Mbak? Kalau untuk merekanya mungkin lebih kepada Sumatera ya, Mbak. Karena kegiatan ini tuh mereka laksanakan di Solok Selatan khususnya, Mbak. Jadi mereka belum pernah melakukan kegiatan di luar Sumatera Barat. Gitu, Mbak. Sangat-sangat menarik, Mbak, kegiatannya. Dan ini, Mbak, saya juga ingin tahu untuk kan kemarin itu pelaksanaannya hanya sekitar 1 bulanan ya, Mbak. Dampak seperti apa sih, Mbak, yang sangat-sangat terlihat dari anak-anak yang ada di sana? Mungkin dari siswanya, atau mungkin dari gurunya, atau mungkin dari wali muridnya. Soalnya dari kegiatan Mbak Salam itu hanya terfokus ke guru dan murid, atau juga ada sasaran ke orang tua juga, Mbak? Untuk literasi digitalnya, kami juga memenuhi untuk orang tua, yang dimana mungkin dalam pembelajaran daring ini orang tua juga cukup berperan besar ya Mbak dalam mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan anaknya, dan mungkin anak-anak juga pada curhat kepada orang tua mengenai kegiatan pembelajaran daring, mungkin ada keluh kesah dan di literasi digital kami juga memiliki konten di mana ada curhatan tentang orang tua dan bagaimana cara orang tua mengatasi dalam permasalahan tersebut. Berarti selama kegiatan ini, Mbak, ada nggak sih cerita-cerita yang unik atau mungkin cerita-cerita yang paling berkesan buat timnya Mbak Salam? Apalagi Mbak Salam yang terjun langsung ke lapangan gitu ya, Mbak. Mungkin mendengar cerita-cerita yang membuat Mbak Salam tuh lebih, oh kayaknya memang kegiatan ini penting loh untuk dilakukan, kayak gitu. Halo? Iya, Mbak. Suara saya masuk atau enggak ya? Putus-putus, Mbak. Oh, putus-putus. Sebentar. Iya. Saya coba rejoin dulu ya, Mbak. Soalnya. Oh, oke. Iya, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Oke. Sambil kita tunggu dulu ya, teman-teman. Mbak Salamnya masuk ke room lagi. Mungkin teman-teman bisa mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah dikirimkan oleh Mbak Putri di kolom chat. Itu tinggal klik di linknya, terus diisi presensinya ya. Di https bit.ly/2ngoinc. Mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Buat teman-teman yang ingin bertanya juga boleh buat menuliskan pertanyaannya di sini. Siapa tahu nanti Mbak Salam setelah masuk ke room lagi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua.
Halo, maaf Mbak sebelumnya tadi sempat. Halo. Iya, nggak apa-apa Mbak, salam. Gimana suara saya sudah masuk Mbak? Sudah Mbak. Oke. Mungkin Nah, bisa dilanjut sama pertanyaan yang tadi ya Mbak. iya boleh, Saya silakan Mbak. ulang lagi, selama proses pelaksanaan pengabdian ini, ada nggak sih cerita atau mungkin hal yang paling berkesan selama Mbak melakukan proses pengabdiannya? Apalagi Mbak kan yang terjun langsung ke lokasi sehingga Mbak kayak berpikir, oh ternyata emang kegiatan ini penting loh untuk saya lakukan bersama teman-teman di sini kayak gitu. Paling berkesan itu kayak saya terjun langsung ke sana ya Mbak, karena di mana kita bisa bertemu langsung nih sama masyarakat. Secara langsung saya kan di sana berkomunikasi langsung sama masyarakat. Alhamdulillahnya pada melaksanakan kegiatan itu, saya juga alhamdulillah kita juga diberi kesan positif dari pihak sekolah, sehingga ketika setelah selesai melaksanakan kegiatan ini, saya dan teman-teman merasa, "Oh, ternyata melakukan kegiatan pemberdayaan ini juga enak ya," karena di mana melihat orang-orang yang memang membutuhkan sebuah perubahan itu, ketika mereka memang mendapatkan hasil yang positif, kita juga kita yang ikut andil dalam sebuah perubahan itu merasa senang gitu loh, Mbak. Kayak, Iya. oh dari kegiatan ini ada sebuah perubahan yang memang kita melakukan untuk mereka, gitu, Mbak. Oke. Mungkin kalau boleh tahu kegiatan yang perubahan yang paling terlihat itu seperti apa, Mbak? Apakah anak-anaknya jadi rajin belajar, lebih semangat untuk sekolah, atau bagaimana? Eee, yang paling terlihat itu di mana mereka sudah melakukan kegiatan pembelajaran daring yang lebih efektif ya, Mbak. Yang darinya tadi menggunakan WhatsApp, sekarang sudah menggunakan Google Classroom. Bahkan dari guru-guru tersebut juga sudah bisa, mengupload video di Google Classroom. Menurut kami itu hal-hal kecil yang memang membuat kita yang melakukan kegiatan ini merasa senang atas perubahan itu, gitu, Oke, Mbak. iya. Terima kasih Mbak penjelasannya. Mungkin kita lanjut ke kolom chat lagi ya. Ternyata Oh. ada yang mengirimkan pertanyaan lagi. Kalau tidak salah, tadi ada IG-nya SFH online ya. Ini ada rencana mau melanjutkan program ini atau tidak? Kalau iya, apa rencana pengembangan program ini ke depannya? Untuk, IGSH online sendiri, saya dan teman-teman belum ada berdiskusi lagi setelah melaksanakan kegiatan pemberdayaan, tetapi untuk literasi digital mungkin di mana saya dan teman-teman ada waktu, mungkin kami bisa mengupload konten lagi, sekiranya begitu, Mbak. Tapi tentunya kita juga menyesuaikan dengan, permasalahan yang ada dan memang dibutuhkan oleh siswa, gitu, Mbak. Oke. Ini ada lagi, kalau boleh share, boleh nggak dibagikan pada mahasiswa lain di sini? Gimana sih step-step yang bisa dilakukan untuk melaksanakan program pemberdayaan seperti ini? Termasuk berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk melakukan program seperti ini? Mungkin bisa jadi referensi adik-adik mahasiswa yang lain. Kalau menurut saya untuk melaksanakan kegiatan ini yang paling penting itu peka dulu sih, Mbak, terhadap lingkungan. Eee, Menurut saya nggak hanya anak ilmu komunikasi sih, Mbak, yang dituntut harus peka terhadap lingkungan, karena kita ini makhluk sosial ya, Mbak. Jadi menurut saya kita tuh emang disuruh peka dulu terhadap lingkungan. Karena dengan kita peka terhadap lingkungan ini, kita bisa tahu permasalahan yang ada di sekeliling kita. Nah, dari situ kita bisa melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Setelah kita melakukan kegiatan pemberdayaan ini, kita bisa membuat sebuah perubahan bagi lingkungan sekitar. Walaupun perubahan itu sedikit, nggak jadi masalah. Yang penting kegiatan ini tuh bisa memberikan perubahan atau kemajuan bagi masyarakat. Oke, sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman lain yang mau mengadakan kegiatan pengabdian serupa ya Mbak. Ini ada lagi nih yang tanya, ada nggak sih do and dance atau tips-tips yang bisa di-share buat mahasiswa lain yang mau melakukan kegiatan serupa?
Yang pastinya yang tadi peka terhadap lingkungan. Setelah peka, habis itu mungkin kalau emang kan kalau melakukan kegiatan ini mungkin tidak bisa sendiri ya Mbak. Emang kita membutuhkan orang lain. Dalam kita membutuhkan orang lain itu kita emang dalam menyatukan ide atau pendapat emang harus saling menghargai pendapat khususnya. Terus untuk menjadikan kegiatan ini lebih baik, kita tuh benar-benar mengetahui dulu apa permasalahan dari uh, kegiatan yang mau kita laksanakan ini, sehingga nanti hasil yang kita capai itu bisa maksimal. Gitu sekiranya, Mbak. Seperti itu. Dari teman-teman yang lain mungkin yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom chat, atau ada yang ingin bertanya secara langsung. Supaya rasanya saya nggak hanya berdua dengan Mbak Salam ya, Mbak. Oke. Saya juga ini, Mbak, ingin tahu kalau untuk kegiatan pengabdiannya, tadi kan belum ada obrolan nih ke teman-teman buat entah dilanjut atau tidak, tapi misalkan ingin dilanjut, mungkin akan berlangsung di Instagram aja, ataukah juga menyasar sekolah-sekolah yang lain, Mbak? Seperti kan teman-teman Mbak Salam nih nggak dari Sumatera aja kan, ada yang dari mana-mana. Nah, ingin nggak sih kayak memperluas sasaran Mbak Salam dan teman-teman kayak gitu? Kalau sejauh ini yang pernah saya obrolin dengan teman-teman mungkin masih ke dalam rangka literasi digital ya Mbak, kalau emang nanti dilanjutkan. Karena saat pandemi ini juga susah Mbak mencari sekolah yang memang membuka kita untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jadi menurut saya nanti kalau memang dilanjutkan, kita akan memilih konten yang sesuai dengan situasi saat ini untuk siswa-siswa dan jangkauannya mungkin lebih kepada seluruh siswa yang memang membutuhkan apa yang kita bagikan di akun Instagram SFA Online sendiri. Begitu, Mbak. Oke. Dan kalau dari Mbak Salam dan teman-teman sendiri, ada nggak sih Mbak kayak apa ya, alat ukur untuk menilai, oh kegiatan ini udah maksimal kita lakuin, ini udah berhasil, atau ini sepertinya masih kurang. Nah, itu tolak ukurnya dari timnya Mbak Salam sendiri apa sih untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan, apalagi untuk kegiatan tim? Tolak ukurnya mungkin kalau dari media digitalnya sendiri, dari komenan positif dari siswa-siswanya mungkin ya Mbak. Terus kalau waktu kunjungan ke sekolahnya langsung, alhamdulillah waktu saya sudah melaksanakan kegiatan itu, saya sempat di WA oleh salah satu guru, dan beliau tuh sangat-sangat berterima kasih di sana. Saya merasa terharu karena saya dan teman-teman merasa kegiatan ini tuh hanya secuil kebaikan gitu loh Mbak, tetapi ternyata dipandang positif oleh sekolah tersebut gitu Mbak. Oke. Mungkin bisa dibagikan juga Mbak, apa namanya, curhatan dari guru-guru yang membuat Mbak dan tim terharu itu seperti apa? Mungkin juga itu bisa menggugah saya dan teman-teman kayak berpikir, oh emang seperti ini ya, kayak gitu. Waktu itu ibunya seperti bilang, oh, alhamdulillah ya, makasih ya Nak udah melakukan kegiatan di sini karena memang dari mereka itu memang membutuhkan gitu. Terus sebelumnya mereka memang pernah mencoba untuk melakukan fitur Google Classroom, tapi karena emang bagi orang yang sudah tua atau berumur gitu, emang susah dalam connect kegiatan pembelajaran daring ini. Sehingga ibu itu kayak, aduh berterima kasih sekali. Terus seperti kayak, oh saya seperti beliau mau mengajar nih Mbak, saya udah gunain Google Classroom nih Mbak, gitu. Gitu Mbak. Udah diceritakan ya Mbak, kayak progres dari anak-anaknya seperti apa, kayak gitu. Yeah. Beliau juga kayak, oh rencananya saya minggu depan mau mencoba buat video juga nih Nak. Terus kayak saya masih terkadang ada juga beliau yang kayak bingung penggunaan aplikasi Kahoot. Saya juga terkadang saya coba balas dengan semaksimal mungkin agar beliau juga ingat kembali apa yang waktu itu saya sampaikan. Gitu Mbak. Oke.
Mungkin juga ini Mbak dari guru-guru yang ada di sana nih. Dari sampai sekarang masih ada nggak sih yang kayak menghubungi Mbak Salam dan teman-teman kayak Mbak menyampaikan progres yang mereka dapatkan sampai saat ini, atau mungkin setiap ada kendala apa masih tetap menghubungi Mbak Salam dan teman-teman, atau bagaimana? Sebagai wujud pendampingan dari Mbak Salam dan teman-teman. Kalau mungkin lebih kepada kendala ya Mbak, mungkin dalam waktu itu terakhir kali bulan Januari kalau nggak salah saya, ada salah satu seorang guru yang memang menghubungi. Beliau lupa, masih ragu-ragu dalam penggunaan aplikasi Kahoot. Terus saya juga mencoba menjelaskan lagi dengan via telepon. Terus akhirnya, oh iya saya paham. Nah, terus saya menyarankan juga kepada ibunya pada minggu keempat itu kita juga membagikan tentang aplikasi Kahoot. Mungkin ibu juga bisa melihat di Instagram kita. Nah, untuk mengulang-ulangnya, ibunya juga melihat di akun Instagram kita sendiri. Gitu, Mbak. Oke. Berarti memang sebenarnya sebelum Mbak Salam dan teman-teman melakukan pengabdian ini ke sekolahan tersebut, memang guru-gurunya juga sudah menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial seperti yang kita pakai gitu ya, Mbak? Kalau untuk Instagram sendiri sudah, Mbak. Tapi untuk media pembelajaran daring, mereka masih merasa baru gitu loh, Mbak. Tapi untuk media sosial, alhamdulillahnya sudah. Dan kalau boleh tahu Mbak Salam dan teman-teman ini juga bekerja sama kayak, kalau kita tahu Mbak Salam dan teman-teman kan dari satu program studi yang sama ya. Pernah nggak sih kayak kepikiran, kayaknya kita juga harus ada obrolan nih sama teman-teman yang berasal dari pendidikan kayak gitu? Atau memang sebelumnya sudah pernah ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang dari pendidikan? Sebenarnya untuk obrolan kepada orang yang pendidikan belum ya, Mbak. Cuman kayak saya dan teman-teman kayak, oh ya udah sekarang effort yang kita kasih dan yang kita laksanakan selama 4 minggu ini merasa sudah terbayar dengan maksimal, begitu, Mbak. Terus mungkin untuk lebih kegiatan ini untuk lebih nantinya kalau seandainya kita mengulangi kegiatan ini lagi, mungkin lebih kepada kontennya tadi, Mbak, gitu. Oh, oke, oke, oke. Dan mungkin buat Mbak Salam dan teman-teman, untuk kegiatan ini misalnya akan dilakukan, sudah ada bayangan belum sih Mbak, kayaknya kita juga penting nih buat merekrut teman-teman yang lain, mungkin dari jurusan yang lain atau teman-teman dari program studi yang lain, biar yang kita sharingkan juga beragam kayak gitu Mbak. Sudah adakah bayangan semacam itu? Waktu itu saya juga pernah dan teman-teman ngobrol kayak, oh mungkin kita coba anak itu kali ya dari program studi lain yang ingin ikut dalam acara, mungkin dalam konten kita nanti di literasi digital. Tetapi pada saat itu kita belum menemukan nih Mbak, siapa emang yang memang cocok sama program kita sendiri Mbak. Jadi sehingga waktu itu kita nggak jadi mencari seseorang yang memang dari program lain untuk ikut melaksanakan dari program pemberdayaan kita ini. Gitu, Mbak. Oke. Sangat-sangat menarik mungkin untuk bisa kita tiru juga ya Mbak. Kayaknya saya juga kalau dilanjutkan, saya tertarik untuk bergabung gitu Mbak. Boleh nih Mbak, nanti Kira-kira saya mau open recruitment nggak Mbak? kalau buat Mbak sendiri boleh langsung. Soalnya di sini teman-teman kan juga banyak ya, dan mungkin juga nggak cuma teman-teman dari komunikasi aja yang ikut sesi diskusi kita kali ini. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Mbak Sala memberikan closing statement-nya. Kayaknya teman-teman udah puas nih sama penyampaian Mbak Salam nih. Tapi saya sebenarnya masih pengen ngobrol banyak sih. Mungkin bisa kita lanjutkan di luar sesi diskusi gitu ya Mbak. Apalagi kalau Mbak Salam udah balik ke Jogja mungkin. Oh iya, boleh Mbak.
Oke, oke. Tapi kalau untuk orang tua sendiri, Mbak, pendampingannya seperti apa yang Mbak lakukan bersama tim? Ini dari orang tua saya atau orang tua siswa ya, Mbak? Orang tua siswa, Mbak, dalam pembelajaran daring seperti saat ini tentunya kan mereka juga butuh adaptasi yang lebih gitu kan. Yang sebelumnya mereka kalau kerja ya mengurusin kerjaan mereka, tapi sekarang karena sekolah dilakukan secara daring, mereka juga harus melakukan pengawasan nih kepada anak-anaknya kayak gitu. Mungkin dari orang tua pengawasannya lebih kayak 2 kali lipat ya, Mbak, dari pembelajaran biasa, karena mungkin untuk pembelajaran daring ini permasalahan yang paling ditakuti orang tua itu adalah ketika membiarkan anak bermain HP, mungkin pemikiran orang tua, melihat sesuatu yang memang tidak seharusnya atau tidak fokus dalam belajar. Mungkin lebih kepada itu, Mbak. Jadi waktu itu kita juga sempat membagikan gimana solusi orang tua buat anaknya nyaman dalam pembelajaran daring. Berarti kalau untuk komunikasi bersama orang tua atau wali murid itu, Mbak Salma dan tim apakah juga melakukan sosialisasi ke mereka secara langsung, ataukah sama seperti sebelum-sebelumnya, melakukan share konten di Instagram SFH, atau bagaimana, Mbak? Untuk orang tua, saya dan teman-teman tidak melaksanakan kegiatan langsung atau menemui orang tua siswa langsung, tetapi kita emang memenuhi dari konten, akun Instagram SFA online sendiri. Oke, kayak gitu ya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung atau yang tadi belum sempat untuk mengisi presensi, bisa diisi presensinya terlebih dahulu sebelum Mbak Salam memberikan closing statement-nya ya Mbak tentang program yang pernah Mbak Salam lakukan bersama teman-teman. Linknya ada di paling bawah yang sudah dikirimkan oleh Mbak Putri, bisa langsung diklik saja terus diisi. Nah, sembari teman-teman mengisi presensi, mungkin Mbak Salam bisa menyampaikan closing statement-nya tentang program pemberdayaan yang sudah dilakukan dan mungkin harapan-harapan yang Mbak Salam inginkan, Mbak Salam dan tim inginkan bagaimana ke depannya proses digitalisasi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Silakan, Mbak. Sebelumnya terima kasih banget teman-teman yang udah ngeluangin waktunya. Dan saya berharapnya dengan saya sedikit sharing tentang pengalaman ini dapat membuka ide atau menambah pengetahuan teman-teman walaupun hanya sedikit. Dan saya juga berharap ini akan menjadi acuan juga buat teman-teman untuk melakukan kegiatan pemberdayaan khususnya di lingkungan sekitar, karena saya menilai di lingkungan kita ini juga banyak masyarakat yang memang membutuhkan sebuah perubahan. Karena dengan kita menolong ini mungkin bisa membantu kehidupan mereka walaupun hanya sedikit, gitu Mbak. Oke. Itu tadi closing statement dari Mbak Salam. Sangat menarik ya teman-teman, seperti apa yang sudah kita dengarkan bahwa Mbak Salam merasa dengan teman-temannya melakukan pemberdayaan dengan berbagi bahwa kita bisa loh belajar dengan satu aplikasi, yaitu Google Classroom. Nah, dengan gitu aja tuh kayak bisa merubah semangat anak-anak buat kembali belajar sekolah, dan juga para guru itu juga kayak merasa, oh saya menemukan nih cara baru untuk mengajar supaya anak didik saya tidak merasa bosan. Seperti itu ya Mbak. Iya, benar sekali Mbak. Dan menghadirkan pengalaman baru tentunya. Iya. Nah, mungkin seperti ini teman-teman. Oh ya, gimana Mbak Salam? Saya mau menambahkan juga Mbak, kan setelah kita melaksanakan kegiatan ini, karena menurut saya itu pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi pembelajaran yang baik bagi kita semua. Jadi menurut saya kalau memang nantinya ada kegiatan pemberdayaan, jangan lakukanlah semaksimal mungkin, karena dengan adanya pengalaman itu akan memberikan effort yang baik bagi kita ke depannya. Gitu, Mbak. Oke, mantap sekali Mbak penjelasannya dan sharingnya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah berkenan untuk datang atau bergabung bersama kami di diskusi bulanan Nadiem hari ini.
Dan sebelum saya tutup acara diskusi kali ini, mungkin teman-teman bisa menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi yang nanti akan dipandu oleh Mbak Putri. Buat teman-teman semua, kita foto bersama dulu ya. Walaupun jarak memisahkan, tapi kita harus tetap membuat kenangan yang tidak bisa dilupakan. Oke. Udah nyala semua, teman-teman? Oke, dihitung ya Mbak. Aduh, Mbak Kika udah siap nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oh, ketinggalan. Lagi ada yang ketinggalan. Ayo yang lainnya boleh menyalakan kamera Sama teman-temannya nih. ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua atas kesempatannya telah meluangkan waktu Untuk bergabung bersama kita semua. dan mohon ditunggu Buat diskusi-diskusi selanjutnya. Kita akan selalu menghadirkan diskusi serupa dengan tema-tema yang berbeda. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat untuk menjalani apapun yang terjadi. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.